Shalom, perkenalkan nama saya Yunita. Di sini saya akan membahas materi di bab 3, yaitu Johann Hendrik Pestalozzi, pendiri sekolah dasar modern. Saya akan membahas di bagian C mengenai asas-asas pendidikan. Nah, Pestalozzi di sana digambarkan sebagai seorang yang mengabdikan seluruh tenaga, pikiran maupun dananya yang ia miliki dalam melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki keadaan yang buruk yang ada di masyarakat tempat ia tinggal, yaitu di dusun-dusun Swiss. Nah, di sana tujuannya untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum miskin yang ada di sana untuk mengubah gaya hidup dan pengetahuan mereka yang ada di sana. Jadi Pestalozzi ini membantu atau melaksanakan tugasnya di sana dalam memperbaiki keadaan yang buruk. Nah, bagaimana cara Pestalozzi itu memperbaiki keadaan di sana? Nah, terlebih dahulu kita akan masuk ke arti pendidikan menurut Pestalozzi. Di sana Pestalozzi mengartikan bahwa ia menggunakan pendekatan yaitu dengan cara berteologi, yang dimana bahwa Pestalozzi itu sendiri mengatakan cara berteologi itu adalah kita tidak hanya menerima materi, teori-teori, tetapi itu dapat dipraktekkan kembali. Jadi ketika kita mendapatkan materi, kita bisa mempraktekkannya. Nah, jadi itulah menurut Pestalozzi dengan pendekatannya, yaitu dengan cara berteologi. Jadi ketika misalkan kita memberikan materi berteologi atau berceramah, jadi apa yang anak-anak itu dapatkan bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian ada tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu menurut Pestalozzi ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan keterampilan. Tujuan umum ini untuk mempergunakan manusia, sesama manusia itu saling bergantung antara manusia yang lainnya. Nah, kemudian keterampilan itu untuk agar mereka dapat mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Jadi tujuan dari kedua tujuan ini tidak dapat dipisahkan, karena percuma orang terdidik tetapi mereka tidak memiliki keterampilan. Jadi maksudnya itu percuma mereka dididik, tetapi mereka tidak mempunyai keterampilan mereka masing-masing. Misalkan contohnya kita dididik dan terus, tetapi kita tidak dapat mengembangkan keterampilan yang kita miliki itu. Jadi itu hanyalah sia-sia. Kemudian ada juga lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu terdiri dari rumah tangga, rumah dermawan, sekolah dasar rakyat. Nah, Pestalozzi di sana mengatakan bahwa rumah tangga itu sangatlah penting dalam pendidikan. Karena apa? Karena dalam rumah tangga anak-anak dididik untuk menjadi baik, yaitu mengajarkan mengasihi sama, terus mengajarkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi keluarga itu atau dalam rumah tangga itu anak-anak dididik oleh orang tua dengan kasih, dengan tulus dan ikhlas. Mereka merangkul, menopang satu sama lain. Jadi anak-anak tersebut bisa mengikuti apa yang orang tuanya ajarkan, bisa menuruti apa yang orang tuanya ajarkan, memberikan teladan kepada anak-anak mereka. Jadi begitulah maka mengapa Pestalozzi mengatakan keluarga itu sangat penting, karena rumah tangga itu sangat penting, karena rumah tangga itulah fondasi yang pertama untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, rumah dermawan, yang dimana bahwa rumah dermawan itu yang artinya bahwa siapa yang keluarga yang kaya yang ada di sana
keterampilan yang mereka miliki dapat dikembangkan di rumah keluarga yang kaya tersebut. Kemudian juga dermawan lain. Nah, dermawan lain yang ada di sana misalkan mereka memiliki bengkel, juga pabrik, apapun itu usaha yang mereka miliki, mereka bisa membuka peluang bagi anak-anak di sana dalam bekerja. Jadi anak-anak di sana bisa mencari juga, termasuk juga mencari ilmu, menambah ilmu mereka, juga mereka bisa bekerja. Jadi uang yang mereka dapatkan itu bisa mereka gunakan kembali, atau bisa mereka membangun usaha mereka sendiri. Contohnya membeli bengkel kecil, kemudian membangun usaha kecil-kecilan dari gaji atau uang yang mereka sisihkan tersebut. Nah, kemudian masuk lagi ke sekolah dasar bagi rakyat. Nah, Pestology di sana membuat sekolah dasar bagi rakyat karena dari kedua rumah tangga dan juga rumah dermawan itu tidak hanya bisa didapatkan dari situ saja, tetapi dari sekolah dasar itu mereka bisa belajar lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sana dalam mengajar. Jadi pengetahuan lebih dalam lagi mereka dapatkan. Jadi itulah sekolah dasar bagi rakyat. Jadi di sekolah dasar ini mereka bisa banyak belajar dan mendapatkan ilmu lagi yang lebih dalam. Mereka tidak hanya dapat dari rumah tangga dan juga dari rumah dermawan, mereka bisa juga dapat dari sekolah dasar ini. Nah, yang keempat itu pengajar. Pengajar di sini ada si ibu, si guru atau guru sekolah, dan juga anak. Mengapa si ibu dikatakan sebagai pengajar? Karena ibu ini mengajar dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, karena dia yang mendidik anaknya itu dari kecil, dari tidak mengenal suatu objek menjadi mengenal suatu objek, tidak mengenal suatu tulisan menjadi mengenal suatu tulisan, memberikan sikap moral yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Tidak, bukannya bapak atau ayahnya tidak baik, tetapi yang tertuju di sini bahwa seorang ibulah yang lebih dapat mendidik anak-anaknya itu menjadi baik. Jadi ketika ibu itu mendidik anaknya dengan baik, jadi ketika dia turun ke sekolah, dia akan juga menjadi baik di sekolah, menjadi penurut dengan gurunya. Ketika dia nurut dengan orang tuanya, dia juga akan nurut dengan gurunya di sekolah. Karena ketika orang tuanya mengajar yang baik, anaknya juga akan baik. Begitu juga guru di sekolah. Guru di sekolah itu ada dua, guru yang tidak berhasil dan guru yang berhasil. Mengapa dikatakan guru tidak berhasil dan guru berhasil? Nah, guru berhasil itu guru yang sikapnya baik, ramah, dan disukai oleh masyarakat, keluarganya, dan juga orang tua murid. Jadi guru yang berhasil ini dia memiliki sifat roh kasih, lemah lembutan, dan juga dia dengan murid-murid yang ia ajarkan, dan juga hormat kepada orang tua murid atau menghormati orang tua murid. Nah, kalau guru yang tidak berhasil ini adalah guru yang egois, suka pemarah. Jadi dia itu menghambat perkembangan anak. Jadi materi yang ia berikan itu anak tidak bisa menerimanya dengan baik. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga ia tidak mementingkan apa yang anak itu perlukan. Nah, itu dinamakan guru yang tidak berhasil. Jadi dalam menyampaikan materi, anak itu tidak guru itu tidak menguasai materi tersebut. Jadi anak itu tidak memahami apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Kemudian adapun si anak. Nah, anak di sini juga bisa sebagai pengajar. Jadi misalkan anak si A dapat pengetahuan yang baru yang dia miliki. Jadi anak yang lainnya belum mengetahui pengetahuan yang baru itu. Jadi anak yang si A ini mengajarkan lagi kepada si anak yang B untuk pengetahuan yang baru. Contohnya anak si A ini bisa menggambar sebuah mobil yang bagus. Nah, anak ini tidak bisa menggambar mobil. Jadi anak si A ini yang bisa ini
kembali mengajarkan kepada si B yang belum bisa menggambar mobil itu. Jadilah itulah namanya si anak itu bisa sebagai pengajar. Pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki dapat ia bagikan kepada teman-temannya yang lain. Kemudian ada pun pengalaman hidup. Pengalaman hidup ini ada pengalaman hidup pelajaran umum, kemudian ada pelajaran khusus. Pelajaran umum ini diajarkan kepada semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan juga tunaaksara, tidak memandang satu sama lain. Kemudian tujuan pelajaran khusus ini itu pelajaran yang contohnya dalam bakat. Apabila bakat itu tidak dikembangkan, maka tidak ada gunanya. Nah, begitu juga lah pendidikan. Jika pendidikan itu tidak dikembangkan, maka sia-sialah. Karena pendidikan itu tidak hanya didapat di rumah tangga saja, tetapi di lingkungan sekitar sekolah maupun itu dimanapun. Jadi kita kembangkan lagi, kita gali terus ilmu-ilmu yang kita dapatkan agar kita kembangkan, kita bagikan kepada setiap orang. Itulah yang dinamakan yang berguna. Sama contohnya seperti bakat tadi. Jika kita tidak mengembangkan bakat itu, maka hanya kita simpan di dalam diri kita, kita tidak akan bisa tahu apa bakat kita, karena kita tidak pernah mengembangkan bakat itu. Dan juga apakah bakat itu bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, begitu contohnya mengenai pengalaman hidup. Poin yang kelima ada pelajar. Pelajar itu ada semua anak, kemudian anak perempuan atau sekolah keibuan, dan juga calon guru. Kemudian poin yang keenam itu kurikulum. Nah, kurikulum ini ada pendidikan akal, pendidikan tangan, juga pendidikan moral dan keagamaan. Pendidikan akal itu mengenai intelektual atau pemikiran dari seorang anak mengenai yaitu bahasa, bentuk dan jumlah. Kemudian kurikulum untuk pendidikan tangan yaitu mengenai keterampilan. Anak-anak bisa ikut berolahraga atau latihan jasmani, contohnya seperti olahraga, renang, berlari, melompat. Itu pendidikan tangan, yaitu mata pelajaran jasmani. Ada juga pendidikan moral dan keagamaan. Nah, di sini anak-anak diajarkan dalam sikap moral, sikap perilaku yang baik dan benar, sikap yang salah dan yang benar. Kemudian keagamaan mengenai apakah anak itu taat kepada Tuhan, apakah kita sebagai seorang, misalkan kita sebagai seorang agama Kristen taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ diajarkan tentang kasih, mengasihi, dan bagaimana menjadi anak Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kemudian ada poin yang ketujuh, metodologi. Di sini metodologi itu adalah ada bahasa, bentuk dan juga jumlah. Bahasa itu di mana anak diajarkan mengeja dan membaca dari yang contohnya A, I, E, O, itu dasar mereka mengeja. Kemudian seterusnya menyambung kata, menghubungkan kata per kalimat. Nah, itu mereka diajarkan di sana mengenai bahasa. Kemudian bentuk di sana yaitu contohnya dengan menggambar. Mereka menggambar pola, dilatih membuat berbagai bagian huruf atau benda tertentu. Nah, jadi mereka di sana membentuk suatu gambar yang awalnya tidak terbentuk menjadi terbentuk. Contohnya tujuannya mau membuat rumah, jadi mereka membuat segitiga dulu atau segi empat. Nah, lalu mereka sambungkan, jadilah itu rumah. Mereka diajarkan mengenali bentuk-bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk banyak bentuk-bentuk, ada yang pendek, ada yang besar. Mereka diajarkan di sana dalam mengenali berbagai bentuk-bentuk. Kemudian jumlah. Nah, anak-anak di sana diajarkan mengenai jumlah, maupun itu mengenali, membagi, menambah, mengurang. Kemudian metode mengajarkan mata pelajaran jasmani. Nah, mata pelajaran jasmani ini
berenang. Ada anak yang belum bisa berenang, jadi diajarkan. Kemudian bagaimana caranya lari atau lari yang benar, bagaimana. Jadi anak-anak di sana diajarkan. Jadi olahraga-olahraga yang mereka belum tahu, mereka jadi tahu, seperti sepak bola, berenang, dan juga banyak olahraga-olahraga lain yang dapat diminati oleh berbagai anak sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kemudian ada metode mata pelajaran akhlak dan agamawi. Nah, di sana metode yang digunakan yaitu mengajarkan anak mengenai